Ini bukan pengalaman saya. Sebetulnya orangnya mau masuk hari ini, cuma mungkin sibuk ke gereja kali. Ya. Dia mau ceritakan 2 orang di sini. Yang satu orang ya semua penderita cancer, CA. Yang satu kanker usus, ya stadiumnya 4B, nggak bisa sudah kolaps lah, nggak bisa di tempat tidur terus. Nah, tapi dia sekarang sudah bisa setir mobil. Nah, bukan dia yang cerita, dia ini orang yang omnya itu yang mau cerita di sini itu omnya, ponakannya. Dia bilang om saya penderita kanker usus stadium 4B. Nah, sekarang sudah bisa setir mobil, duduk, udah oke bisa duduk, tapi mungkin belum baik. Prosesnya masih pemulihan. Dia minumnya 8 saset satu hari. Nah, jadi sebetulnya orangnya mau datang, mau kesaksian ponakannya itu. Mau ikut Zoom. Nah, yang satu lagi perempuan ya, tetangga dari mamanya ini yang ponakan saya ini. Namanya kan Angel. Angel ini punya mama, dia ada tetangganya sakit kanker serviks, kandungan. Stadiumnya 3B. Nah, sekarang dianjurkan minum 8 saset. Tapi kelihatan sudah agak enak, tapi tentu belum begitu berasa karena kan baru 1 minggu ya. Ada. Saya sendiri nggak pernah dengar langsung sih. Tadi kemarin pagi orangnya mau nanya segala macam ya. Iya, dia mau nanya. Dia ada keluhannya begini, begitu minum 8 biji, 8 saset. Lama minum. Ya, sudah berapa lama ya? Bukan ini yang perempuan. Iya, perempuan. Nah, ternyata pendarahan. Kemarin pagi pendarahan. Oh, kemarin pagi pendarahan. Keluar hitam. Darahnya hitam. Darah hitam. Mungkin saya bilang sih mungkin detox, tapi badannya enak katanya. Badannya enak, pinggangnya sakit juga hilang. Terus dia bisa makan. Dan bisa makan katanya. Makanya dia orang nggak ke rumah sakit. Saya sih pernah dengar juga kesaksian orang lain sakit kalau udah mau baik itu kayak semacam detox. Keluar Jadi darahnya lewat apa? Keluar darahnya payudara. Bukan, kanker kandungan. Oh iya, tadi kan kanker kandungan, dari kandungannya. Oh, dari kandungannya keluar darahnya. Oke, terus. Iya. Dari rahim ya. Nah, jadi dia mau tanya. Oh, mau tanya. Kalau orangnya ketakutan. Oh iya, yang kasihnya justru ketakutan. Begitu. Dia yang beliin, dia kasih ke tetangganya minum. Minumnya suruh sekali 8, lebih hebat lagi. Iya. Kalau saya 3B, biasanya kan? suruh coba dulu saya. Iya. Itu karena pengalaman dari 8. Iya. Saya takutnya kan makanya kalau orang kemarin siapa itu Xiangmi itu kan suaminya di rumah sakit lagi cuci darah. Iya. Dia mau langsung kasih itu, saya bilang lagi cuci darah jangan dikasih dulu. Oh, nggak apa-apa. Dialysis, kidney dialysis itu nggak apa-apa dikasih hemohim. Ya kalau dokter biasanya kayak Singapura ya, biarpun dokter top ya. Saya kan pernah nanya waktu dulu nganter ponakan saya ke dokter Ang Peng Tiam. Saya tanya, kita boleh minum herbal nggak? Soalnya di pasiennya dia itu semua minum herbal. Saya tanya, dia bilang kata dokternya, saya tidak anti herbal, tapi kalau saya sedang pengobatan, ya, you kasih obat lagi. Gimana saya bisa tahu efektifkah obat saya ini? Dia bicaranya begitu. Jadi dia nggak anti. Di Indonesia sih kebanyakan sih kalau dokter kan nggak boleh itu. Ya. Karena itu disebut malpraktek. Tapi waktu saya dioperasi,
kandung kencingnya. Dokternya, dokter Yongki waktu itu bilang, Om nanti minum Pianhong dulu ya sebelum dioperasi. Pianhong itu kan Piansevang. Tapi jarang dokter ngomong begitu. Karena dia secara ID itu enggak boleh. Disebutnya malpraktek. Karena pengobatannya tidak sesuai dengan dokter. Makanya kalau minum aja, tapi di luar makan obat. Jadi dikasih jeda waktu. Tapi kalau dokter-dokter seperti sekarang di Wisma Atlet di Jakarta kan nampung OTG atau sakit-sakit ya. Itu justru di sini ada Yayasan Budaya. Buddha Suci itu dia bisa kirim Lianhua, obat Lianhua. 6 dus sekaligus. Tapi dia tanya dulu, dokternya oke enggak? Kalau bisa oke, langsung bisa dikirim. Langsung dikirim juga. Gratis lagi. Saya sendiri juga punya nih. Saya kebetulan ada kenal. Saya kalau ada apa yang perlu ya saya telepon. Karena saya kan di sini pengurus warga. Jadi kalau perlu kan bisa minta sama saya. Tapi dia nggak kasih. Dia hanya kasih 6 dus saja. Untuk contoh. Harus orangnya sendiri katanya. Takut diperjualbelikan. Karena di toko obat itu 60.000 harganya satu dus itu 2 strip ya. Ya ini Om Sojaya, saya mau balik kenapa orang kalau ke dokter tuh anjurin jangan minum herbal. Karena herbal itu mengandung toksin atau racun. Nah, ini adalah US Food and Drug Administration, ini dari Amerika. Mereka menguji coba Korea Atomic Energy Research Institute punya hemohim. Ya. Jadi hemohim ini udah diuji coba nih. Ada nggak kandungan arsenik? Tidak ada. ND itu not detected, tidak terdeteksi. Barium tidak ada. Kadium, kromium, lead ini adalah timah, merkuri, selenium, silver, karbo, dan sebagainya. Saya udah nggak ngerti bahasanya. Jadi artinya gini, kalau orang yang bilang atau dokter bilang jangan minum herbal, betul. Karena herbal itu mengandung racun-racun ini. Yang dokter nggak bisa kontrol. Karena kalau di luar dokter, dia nggak bisa tahu kamu minum herbal apa. Nanti kalau ada kandungan arseniknya, ada kandungan timahnya gimana? Ginjalnya malah tebal parah. Ya kan? Tapi kalau hemohim, ini sudah terbukti, ya ini kan hemohim, ini sudah terbukti di US FDA. Udah ini kayak BPOM-nya Amerika. Jadi sebelum mereka dikasih license bisa jual sebagai suplemen herbal, ini harus diuji coba dulu. Dan ini nggak gampang mendapatkan sertifikat US FDA. Jadi ini udah terbukti untuk orang-orang yang punya penyakit apapun kecuali yang organ transplant yang kayak tadi kan. Kalau ada organ transplant hati-hati. Tanya dulu dia ada minum imunosupresan punya obat nggak? Kalau ada jangan. Tapi untuk orang di luar yang ditransplant atau cangkok, minumin, nggak bakal ada efek samping. Kalau yang tadi Om bilang ada keluar darah hitam, kecuali kalau keluarnya darahnya seger ya, berarti dia bleeding, pendarahan. Nah itu stop. Tapi kalau keluar bleedingnya hitam, artinya itu darah mati. Darah yang mestinya udah keluar udah lama, nggak keluar, ngendep. Itu bisa jadi cancer, jadi kanker. Itu mesti keluar. Jadi ada saya juga punya ada satu kesaksian dia minumin untuk dipikirnya dia alergi. Kalau malam dia nggak bisa tidur tuh. Waduh, mampet hidungnya. Nah, terus akhirnya dikasih satu box kecil kayak gini, suruh dia minum. Ini untuk 6 hari. Kalau minum sehari satu aja, cobain doang. Hari minum satu, dia tidurnya mulai enakan. Pas hari kedua, apa hari ketiga, malam-malam dia bangun, keluar kayak ingus, kental. Kental, hitam, bau lagi. Akhirnya dia tanya sama yang kasih besokan, ini kamu kasih saya apa nih? Kok saya keluar darah hitam? Terus dia tanya temennya, ya setelah kamu keluar gitu, efek kamu gimana? Ya setelah itu dia bilang, malamnya tidurnya udah kayak baby, kayak bayi. Nggak pernah dia tidur seenak waktu malam itu yang pas keluar. Ya bayangin dah, orang yang udah mampet hidungnya bertahun-tahun, sekali hidungnya plong, rasanya gimana? Lega kan?
Dia bilang, "Ini obat apa ini? Saya minum ini langsung hidung saya kayak plong." Ya udah, minumin aja terus. Akhirnya dia jadi member, dia beliin Hemohim, sampai hari ini ya minum Hemohim terus. Nah, jadi orang yang tadi yang keluar darah hitam gitu, nggak apa-apa, itu lagi dibersihin justru. Jangan di-stop. Kalau dia takut, ya udah kurangin aja. Dia cancer kan, kalau cancer minimum 6. Apalagi dia udah positif 3A kan, atau 3B tadi. Nah, itu harus 6. Ya, kalau orang yang biasa turunin aja jadi 3 atau 2. Nanti udah mulai stabil naikin lagi jadi 3 atau 4. Terserah yang pokoknya kita mesti uji coba sendiri. Kalau minum 2 nggak ada rasa, tambahin lagi 3. 3 belum ada rasa juga atau gula darahnya belum turun nih. Ini kan kayak adik saya dia ada gula darah. Dia minum 2 nggak turun. 3 nggak turun. Saya bilang ya udah 4. Pas 4 langsung turun. Matanya tadi udah mulai kayak ada hitam-hitam, garis-garis, sembuh gitu. Nah, jadi uji coba sendiri, berapa saset ya badan kita sendiri yang tahu. Jadi jangan jangan ikutin, "Oh, saya mesti 2, udah 2 aja," gitu. Kalau kita ada penyakit ya jangan 2. 2 itu untuk orang orang sehat. Ya jadi, yang ini hasil uji coba US FDA ini penting nih untuk orang-orang yang takut minum herbal. Betul, herbal itu memang ada racunnya, tapi Atomy punya Hemohim tidak ada racun, ya. Ini USDA accredited, ada nomornya, ini bisa dicari. 구독, 좋아요 눌러주세요.